Halo, nama saya Steven Nata Santoso. Saya dari Minty. Dengan video ini saya ingin membahas topik OOP yaitu inheritance. Yang kita ketahui inheritance itu merupakan pewarisan. Pewarisan. Tapi dalam konteks OOP, yang dimaksud inheritance adalah pewarisan sifat. Seperti parent class mewariskan sifatnya kepada child class. Nah, apa contoh parent class? Untuk parent class itu contohnya itu kayak merupakan kayak kategori yang mencakup banyak hal, seperti animal, vehicle, dan fruit, di mana mereka mencakup banyak hal. Dan child class yang merupakan bagian dari parent class, seperti jika saya menggunakan parent classnya adalah animal, maka child classnya adalah contohnya seperti lion, cat, dog, dan lain-lain yang berkaitan dengan animal. Dan untuk melakukan inheritance, ada satu kata yang menjadi kata yang harus digunakan untuk melakukan inheritance di OP, yaitu extend. Dimana dengan menggunakan kata extend, kita dapat mewariskan sifat parent class menuju ke child class. Seperti contohnya saya memiliki kayak public class animal yang merupakan ini parent class. Dan saya kayak membuat di dalamnya yaitu public void id, dimana saya akan kayak membayar print I can eat. Nah, dengan melakukan extend, kita kayak di child class akan mengalami memiliki public void id tanpa harus memasukkannya kembali. Sehingga seperti saya memiliki child class yaitu dog ya, seperti public class dog, dengan extend animal merupakan parent class. Secara manual, public class dog sudah memiliki function public void id dengan extend animal, sehingga semua sifat yang dimiliki parent class akan juga dimiliki oleh child classnya dengan menggunakan extend. Dan ini dengan pengaplikasian Eclipse, saya akan membuat file project dulu, yaitu dengan new Java project. Saya akan memfokuskan inherit, karena fokusnya inherit. Kemudian saya akan membentuk sekitar 4 kelas, yaitu dengan yang pertama adalah main. Saya akan mencetang tiga-tiganya untuk main. Dan saya membuat parent classnya yaitu animal. Dan saya akan membuat dua kelas dua kelas yaitu lion dan cat. Well, untuk animal seperti di parent class saya membentuk function yaitu seperti kayak public void eat ya, seperti saya sudah contohkan ya. Saya kan I can eat.
ya saya lupa. Public void it. Dengan saya menggunakan lion ini, saya juga menambahkan extend, maka meskipun saya tidak ada kayak tulisan bahwa ada public void it di mana, tapi jika saya anggapan panggil di main dengan saya memanggilkan kelasnya terlebih dahulu seperti lion, saya initialize sebagai lion, new lion. Ini untuk adalah memanggil kelas ini ke main dengan menamakannya, yaitu ini bebas ya untuk ini, saya menamakannya lion aja biar lebih mudah. Dengan itu saya lion titik eat. Nah, pas jika saya run I can eat, ini menunjukkan bahwa lion sudah memiliki function public void eat, meskipun tidak ada di child class lion tidak ada public void eat. Nah, makanya ini adalah bukti inheritance, yaitu mewariskan sifatnya ke child class-nya dengan menggunakan extend terus parent class. Seperti contoh lagi, saya kayak menamakan ya, untuk nambah seperti string name, terus saya bikin public void naming itu sisal ya, my name is this name. Ini juga tidak ada ya, ini tidak ada apapun di public class lion, tapi jika saya manggil, tapi saya akan men-initialize namanya dahulu, seperti name-nya itu adalah David. Kemudian saya akan memanggil functionnya, yaitu ini public void naming, sehingga saya akan menghasilkan my name is David. Dan ini hal yang sama jika untuk function untuk child class yang kedua, yaitu cat extends animal. Sama, tinggal kita initialize panggil kelasnya dulu terlebih dahulu. Saya akan menamakannya cat, new cat. Dan saya melakukan hal yang sama, yaitu seperti cat eat, terus cat name saya beri namanya Barry, terus cat naming. Seperti kayak dapat kalian lihat, ini kayak bahwa itu sama saja kayak dengan extend animal. Child class dapat menjalankan function yang terdapat di parent class. Ini karena kenapa ini enggak ada menjadi satu, ini karena ada, saya lupa ada spasinya di sini. Nah, untuk inheritance itu aja, karena kan memiliki fokus intinya yaitu mewariskan sifat kepada child class-nya. Ini dapat terbukti bahwa ini tanpa ada function apapun, child class-nya pun dapat memanggil function yang terdapat di parent class, yaitu public void it dan public void naming. Tetapi kita dapat membuat kayak function tersendiri, yaitu khusus untuk lion, seperti kayak kita public void roar, kan seperti yang unik, kayak kita bikin function unik yang dimiliki oleh setiap child class. Seperti lion kan dapat melakukan roar, sisal I can roar. Terus untuk cat ya, karena cat ya meow, saya akan membuat function public void meow. Terus sisal ya, I can meow. Wah, tinggal panggil saja sehingga kayak lion roar, dan ini untuk cat meow. Ini juga bisa, tinggal saya run ya. Ini I can eat, my name is David, I can roar, I can eat, my name is Barry, I can meow. Itu intinya dari inheritance. Sebenarnya saya ingin sedikit menyinggung kayak
polymorphism, yaitu dimana kita bisa membentuk kayak function atau method di parent class dan di override di lion dan cat. Maksudnya override adalah kayak mengganti isinya, seperti saya contohkan. Tapi untuk melakukan itu kita perlu menggunakan abstract. Jadi kayak saya anggapkan mengganti ini menjadi abstract, terus saya membuat metode abstract, bayangin walk. Nah, mengapa ini tidak ada isinya? Jadi untuk metode abstract ini tuh di parent class-nya tuh tidak ada, karena nanti di child class-nya kita ada kayak cacing merah ini. Nah, ini ada pilihan add, kita akan klik itu, dan ini adanya function override, di mana ini akan memanggil, tetapi untuk setiap child class kita bisa menyesuaikan. Seperti kayak walk, saya akan untuk child class lion, saya akan bilang I can walk with 4 legs. Terus dengan child class juga public class cat juga ada add unimplemented methods. Saya bayangin hasilkan hasil yang berbeda, yaitu kayak I can walk with 4 small legs. Kan ini saya membedakan aja, saya itu small legs. Ini tinggal saya panggilkan aja, bayangin cat. Terus saya akan cari itu walk, panggil, dan lion walk. I can walk with 4 legs and I can walk with 4 small legs. Nah, ini kalian tanya, jika kalian bingung ini kegunaannya apa? Jadi kegunaannya adalah, bayangin kita inherit public void it. Kayak jika tanpa abstract word kan, public void it kan kita otomatis kan tidak bisa menggantikan isinya, dan otomatis lion dan cat Java hanya memiliki function I can eat, tidak bisa digantikan karena kita hanya mengikuti parent class. Tetapi dengan adanya menggunakan abstract class, kita bisa membuat metode abstract yang bisa di override untuk setiap child class-nya, sehingga setiap child class itu bisa menyesuaikan. Tetapi untuk membuat metode abstrak ataupun semua metodenya, perlu dipikirkan bahwa semua child class dapat melakukan hal yang sama. Seperti lion bisa eat, cat bisa eat. Kan public void naming, lion bisa memiliki nama, cat pun juga memiliki nama. Dan walk, lion juga bisa walk, dan cat juga melakukan bisa walk. Sehingga jika membuat sebuah metode di parent class, sangat diharuskan bahwa child class-nya dapat melakukan semuanya. Dan untuk membedakan, bisa dibuat kayak function tersendiri, yaitu kayak public void role yang unik untuk lion sendiri, dan cat untuk meow itu di function tersendiri itu boleh, karena kan hanya khusus kelasnya mereka sendiri. Tapi untuk parent class, semua child class harus bisa mengikutinya semua. Ya, itu sudah sedikit kayak menyinggung polymorphism dan abstraction. Jika fokus inheritance saja, sebenarnya ini harusnya ini sudah. Yang penting adalah menggunakan extends terus ke animal, yaitu ini extends animal. Kita dapat memanggilnya tanpa harus menulis ulang. Ya, itu sekian dari saya mengenai pembahasan topik inheritance. Terima kasih telah menonton video ini.